Orang kafir hidupnya untuk bersenang-senang, maka seluruh budaya senang-senang itu budaya orang kafir. Umat Islam hidup untuk berjibaku, untuk melelahkan diri di dunia agar tidak lelah di akhirat. Kakinya itu dia tidak digunakan untuk pesta, tapi dia gunakan untuk berdiri di hadapan Allah di sepertiga malam yang terakhir, agar dia lelahkan kakinya di dunia, supaya kaki itu nanti kuat di akhirat. Dia isi malamnya dengan rukuk dan sujud, agar badan ini nanti di akhirat sujud ketika perintah sujud datang di akhirat. Dia puasakan dirinya dari makan dan minum di dunia karena dia ingin makan dan minum di surga. Dia infakkan hartanya di dunia untuk orang fakir dan orang miskin agar dia diberikan oleh Allah infak kepadanya di surga. Ini orang mukmin. Ini pola hidup orang mukmin. Sangat berbeda. Di jam 3 subuh yang satunya dugem, yang satunya tahajud. Anda yang mana? Anda yang mana? Kalau Anda mukmin dan benar-benar mukmin, harusnya jam segitu Anda tahajud. Tapi kalau Anda kafir dan benar-benar kafir, jam segitu biasanya Anda dugem. Ini pola hidup masing-masing. Maka bagaimana mungkin Anda menyatakan saya orang yang beriman di sepertiga malam terakhir, jam ketika Allah turun ke langit dunia, Anda melakukan itu di saat Allah sangat dekat? Alangkah tidak tahunya Anda kepada Allah. Alangkah tidak berakhlaknya Anda kepada Allah. Alangkah tidak menghormati Allah. Tapi dia masih ngaku, saya orang Islam Ustadz, saya orang beriman Ustadz. Urusan Islam dan iman, urusan Anda dengan Allah, bukan urusan saya. Allah akan membuat perhitungan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yuakhiruhum, Allah hanya mengundur-ngundur mereka liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan Anda merasa maksiat Anda di sepertiga malam terakhir itu dibiarkan Allah begitu saja. Tidak, Allah undur ke hari pembalasan. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir. Maka pola orang hidup orang kafir bersenang-senang. Di akhir-akhir surat Al-Mursalat, 3 atau 4 ayat terakhir dari surat Al-Mursalat, Allah katakan, Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kulu wa tamatta'u, kulu makanlah, makanlah, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Qalilan, namun ini hanya sebentar.
Ini ancaman berat bagi orang yang mampu memahami ayat-ayat Allah. Ayat ini akan meneteskan air mata orang-orang yang takut kepada Allah. Bukan Allah persilahkan kita untuk bersenang-senang dan makan-makan. Ini ancaman. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makan-makanlah, bersenang-senanglah sebentar, tapi innakum mujrimun, kalian orang-orang pelaku dosa dan maksiat. Jadi konsep hidup bersenang-senang itu bukan konsep hidup orang mukmin, namun konsep hidup orang kafir. Wahai orang yang merasa dirinya mukminah, lalu berjalan berlenggok-lenggok di atas catwalk, Anda mukmin apa kafir? Pakaian Anda sama dengan pakaian orang kafir, cara jalan Anda sama dengan cara jalan orang kafir, busana yang Anda pakai sama dengan busana yang dipakai oleh orang kafir. Anda ini mukmin apa kafir sih? Kami tidak bisa membedakan secara tampilan zahir. Namun semua itu dilakukan oleh umat Islam, lagi-lagi demi harta, lagi-lagi demi uang, lagi-lagi demi kenikmatan dunia. Sampai akhirnya dia berbusana seminim-minimnya, seminim busana orang kafir. Dia telanjang seperti orang kafir bertelanjang. Dan itu dianggap modernisasi, dan itu dianggap kecanggihan, dan itu dianggap budaya yang harus dihormati. Silahkan hormati budaya orang kafir. Kami orang-orang yang beriman akan mengatakan lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Itu agama kalian, itu ketaatan kalian, itu budaya kalian, itu perbuatan kalian. Kami berbeda. Anak-anak kami akan kami pasangkan jilbab dalam dari kecil, supaya ketika mereka wajib berjilbab, mereka sudah mengerti jilbab yang benar. Kami akan tanamkan ke dalam hati mereka kebanggaan untuk menutup aurat. Kami akan tanamkan kepada mereka kebanggaan untuk memegang Al-Quran, menghafal Al-Quran, karena kami orang mukmin, sementara kalian orang kafir. Kalian dan kami berbeda. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, sebagian orang tua lalai, disiapkan di rumahnya televisi, dan anaknya melihat tuh kebiasaan orang kafir di TV itu setiap hari. Bahkan dia ikut nonton budaya kafir dengan anaknya setiap hari. Ana hanya ingin mengingatkan, jangan demikian. Anda orang mukmin, Anda bukan orang kafir. Antara kita dan orang kafir harusnya adanya kebencian, karena itu tuntutan daripada akidah al-wala'u wal-bara'u. Kenapa yang hadir justru kecintaan dan kesenangan? Senang melihat si A yang kafir karena dia ahli dalam mengolah bola yang bundar.
Sehingga di kamarnya itu foto si kafir itu ada itu. Di bukunya foto si kafir itu ada. Di dalam lemarinya foto si kafir itu ada. Di dalam tasnya foto si kafir itu ada, sampai di dalam dompetnya ada. Oh, saya tidak mengagumi dia dengan kekafirannya, saya akan mengagumi dia dengan keahliannya mengolah si bundar. Kami tidak tahu keahlian-keahlian yang Anda katakan. Kami hanya tahu di dinding rumah Anda ada foto si kafir, di dalam lemari Anda ada foto si kafir, di dalam dompet Anda ada foto si kafir, dan setiap hari Anda menonton berita si kafir itu dan membeli koran-koran dan majalah berhubungan dengan si kafir itu. Itu yang kami tahu. Soal kemudian Anda katakan karena keahlian ini kalian itu, nanti urusannya dengan Allah. Apa mungkin orang yang beriman, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, di dalam dompetnya, di dalam rumahnya dipajang foto-foto musuh Allah dan Rasulnya? Apa mungkin ini? Kalau Anda yakin si kafir itu adalah musuh Allah dan Rasulnya, kenapa mungkin Anda yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah kemudian memajang foto orang yang dimusuhi dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Jangan kira ini sederhana, saudaraku. Mereka ingin mencampakkan di dalam hati kita kebencian kepada kekufuran. Mereka ingin mencampakkan dalam hati kita keinginan untuk mempertahankan keimanan dengan segala macam cara, melalui olahraga, melalui olah suara, melalui acting, melalui busana. Jangan kira ini sepele, ini tidak sepele. Orang yang dibenci oleh Allah, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, bagaimana mungkin Anda memiliki kecintaan kepada mereka, kesenangan kepada mereka? Akhir daripada surah Al-Mujadilah, silakan buka. Ayat keberapa itu? 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan menemukan kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kamu tidak akan temukan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun dia adalah anak ayah-ayah mereka, walaupun dia adalah anak-anak mereka, walaupun dia adalah saudara-saudara mereka, walaupun dia adalah keluarga besar mereka. Lihat ayat ini baik-baik, cermati dalam-dalam. Kamu tidak akan menemukan, kata Allah, orang yang di dalam hatinya itu benar-benar iman kepada Allah dan iman kepada akhir, ternyata di dalam hatinya itu ada kecintaan kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Cinta dan benci datang dari dada, kemudian mengalir melalui anggota tubuh. Kalau memang hati itu sangat mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, dia pun akan membenci orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulullah. Itu harus seperti itu kejadiannya. Bagaimana mungkin dia mencintai Allah, katanya mencintai Rasulullah, kemudian dia mencintai orang yang membenci Allah dan membenci Rasulullah? Bagaimana mungkin?
namun dibungkus dengan kepandaian olahraga, dibungkus dengan kepandaian bersandiwara, dibungkus dengan kepandaian olah suara. Umat Islam tertipu. Buka surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Untuk kalian suri tauladan pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim itu, ketika mereka memproklamirkan kepada kaumnya dan menyatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan kami berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati selain Allah, kami ingkari seluruh yang kalian lakukan, dan akan tampak jelas antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Garis bawahi itu. Dan akan selalu tampak dari kami untuk kalian permusuhan dan kebencian abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah yang satu-satunya. Selagi kalian tidak beriman kepada Allah, yang ada kalian lihat dari kami untuk kalian hanya dua: permusuhan dan kebencian. Ini bukan karangan ustadz-ustadz, ini ada di dalam Al-Quran. Maka kalau kita memang beriman kepada Allah, harusnya iman kepada Allah disertai dengan benci kepada yang memusuhi Allah. Dia baru pas. Ketika kita mengatakan cinta kepada Allah, kemudian kita mencintai yang memusuhi Allah, kita akan bertanya, ada apa ini? Al-jam'u bainan naqidaini mustahil. Menjamak dan menggabung dua hal yang berbeda itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Mustahil. Kamu tadi dari mana? Sekarang dia katakan, kita tanya, kamu tadi dari mana? Dari arah barat. Bentar kita tanya, kamu tadi dari mana? Dari arah timur. Bagaimana menyatukan? Satu mengatakan, barusan dia mengatakan dari arah barat, kemudian dia mengatakan dari arah timur. Al-jam'u bainan naqidaini mustahil. Seharusnya mencintai Allah dan mencintai orang yang membenci Allah itu mustahil. Salah satunya akan menang dan salah satunya hanya kamuflase. Kebiasaan orang kafir apa tadi? Kita baru satu loh Pak. Kebiasaan orang kafir apa? Bersenang-senang. Kebiasaan orang kafir pesta untuk bersenang-senang. Maka hidup mereka itu semua untuk bersenang-senang. Mereka cari uang untuk bersenang-senang. Semuanya untuk senang-senang. Kemudian kebiasaan orang kafir makan-makan. Surat tadi. Yatamatta'una wa ya'kulun, makan, hidup hanya untuk makan. Kalau antum melihat restoran lezat, harganya mahal namun lezat, harganya mahal namun lezat.
insya Allah yang mayoritas yang hadir ke tempat itu, di tubuh mereka ada indikasi-indikasi penduduk neraka. Perhatikanlah. Kalau antum mahir memperhatikan, antum akan lihat. Karena memang orang kafir hidupnya untuk mencari mana lagi yang lezat, mana lagi yang lezat, semahal apapun saya akan bayar, yang penting lezat. Bukan tidak boleh orang muslim makan makanan lezat, tapi hidup mereka bukan untuk itu. Sekali-kali boleh, tapi untuk itu, terus hidup untuk itu bukan pola hidup orang mukmin. Cobalah perhatikan. Yang hadir di restoran-restoran mahal dan lezat dan mahal itu biasanya wanita-wanitanya selalu kekurangan kain. Yang laki-lakinya punya kalung-kalung identitas kemusyrikan dan kekafiran. Pembicaraan mereka nggak pernah itu tasbih, takbir, tahmid, nggak ada itu. Mestinya pembicaraan mereka soal dunia lagi, bisnis lagi, harta lagi. Karena memang hidup mereka untuk itu. Bukan tidak boleh bersenang-senang, bukan tidak boleh makan lezat, tapi hidup orang mukmin bukan untuk itu. Dia lakukan sekali-kali, dan dia lakukan pada waktu-waktu yang diizinkan Allah, dengan makanan-makanan yang diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi enggak terus-terusan. Lihat bagaimana Rasul dan pola makan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pola makan orang yang beriman. Pemimpin orang yang beriman adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat pola makannya, bagaimana Rasulullah itu dengan pola makan beliau. Memang sekali-kali makan lezat, tapi tidak terus-menerus.